Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ahsanimisa dari Keperawatan N6A Universitas Hordekop Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dari mini proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Seledri terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di Puskesmas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tahun 2021. Dosen pembimbing Ibu Fitrianola Restiki, SCAP MCAP, untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di proposal mini bagian bab 3 metodologi penelitian, di sini saya akan menjelaskan yang bagian A, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan sebuah metodologi penelitian dengan melihat pengalaman hidup individu berdasarkan pada persepsi individu tentang keberadaannya di dunia, kepercayaan nilai yang dimilikinya mengenai sebuah sudut pandang. Menurut Afrianti 2014, dengan pendekatan fenomenologi ini kita akan didapatkan gambaran serta penjelasan secara menyeluruh. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman pada bulan Juli tahun 2021. Bagian C, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien lansia dengan diagnosa hipertensi di Puskesmas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono tahun 2012. Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut dengan partisipan menurut Afrianti tahun 2014. Bahwa dalam penelitian fenomenologi dilakukan wawancara mendalam terhadap sedikit partisipan, yaitu 1-10 partisipan. Partisipan yang diwawancarai adalah sebanyak 6 orang yang memenuhi kriteria inklusi dengan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel menurut Noto-Atmojo 2012. 1. Penderita hipertensi di Puskesmas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tahun 2021. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas. 3. Bersedia menjadi responden penelitian. 4. Klien dengan hipertensi derajat 1 sistolik 140-159 dan diastolik 90-99. 5. Klien dengan umur 60 tahun ke atas. Kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Menurut Noto-Atmojo 2012. 1. Klien tidak mau menjadi responden. 2. Mengkonsumsi obat antihipertensi. 3. Pasien dengan umur di bawah 60 tahun. 4. Tidak ada gejala hipertensi. D. Teknik pengumpulan data. Data primer yang pertama, wawancara. Menurut Rianto tahun 2010, interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Menurut Afifuddin tahun 2009, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan lebih mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pasien lansia hipertensi yang sudah ditetapkan sebagai partisipan. Yang kedua, observasi. Menurut Widoyoko tahun 2014, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2014, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Rianto tahun 2010, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti melakukan observasi kepada pasien lansia hipertensi di Puskesmas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
Data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Menurut Ari Kunto tahun 2006 adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Menurut Rianto tahun 2012, metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Bagian E, prosedur pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Melis dan Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jauh. Aktivitas dalam analisis data yaitu A. Data reduction atau redaksi merupakan proses berpikir sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalam wawasan yang tinggi. B. Data display atau penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. C. Conclusion drawing atau verification merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. F. Analisa data. Analisa data pada pendekatan fenomenologi menurut Creswell 2013 menggunakan proses coding yang sistematik. Proses ini dimulai dengan mendengarkan deskripsi verbal pada partisipan, diikuti dengan kegiatan membaca dan membaca kembali transkrip verbatim. Peneliti menganalisis pernyataan spesifik dan mengkategorisasikan ke dalam kluster-kluster yang akan membentuk suatu tema. Langkah secara umum proses analisis data pada metode fenomenologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberi gambaran pengalaman personal terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua, membuat daftar pernyataan yang signifikan. Peneliti menemukan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana para partisipannya mengalami berbagai pengalaman mereka yang dibuat dalam suatu daftar pernyataan-pernyataan yang signifikan. Yang ketiga, mengelompokkan pernyataan yang signifikan tersebut dikumpulkan dalam suatu unit atau informasi yang lebih besar yang disebut unit meaning atau tema-tema. Yang keempat, menuliskan deskripsi atau interpretasi apa yang dialami para partisipan terkait fenomena yang diteliti. Yang kelima, menuliskan bagaimana pengalaman yang dialami partisipan. Yang keenam, menuliskan deskripsi gabungan atau interpretasi data, yaitu menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural.